Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madri Fayal Hamsyah, sesi Senin 1 NPM 24013. Di sini saya akan memberikan tutorial 5 produk yang bertemakan montir. Di sini AutoCAD, kita cek unitnya. Nah, untuk ini kita ambil 0,2 terus cm. Terus kemudian kita cek stepnya. Nah, untuk stepnya kita select all aja, jadi kesana semua ya guys. Nah, untuk langkah pertama kita bikin polyline sebesar 100. Bentar, ini ada kesalahan. Polyline tapi kita untuk model nanti ke depan kita 100 cm. Kemudian lagi kanan sebesar 62 cm, dan kita ke atas sebesar 52, terus ke kiri sebesar 32. Nah, kalau udah gini kita join aja. Kita cek, nah join. Kita ubah pandangan. Top. Nah, kita bikin untuk materialnya, kita bikin 4x4, jadi kita klik rectangle 4, nah, untuk materialnya kita bikin 0,3 aja. Kita select, kita offset, kita klik 0,3, kita offset ke dalam ya. Nah, kemudian kita select all, terus kita copy aja, kita array copy-nya, kita 5, terus kita copy lagi, kita 3D rotate menghadap ke atas. Kalau udah ini kita ambil salah satu ini, kita move, kita ambil titik bagian sini, jadi ke atas. Nah, jadi kalau udah ini kita sweep aja. Ini kita ambil semua, terus kita pilih dashboard-nya di sini. Terus kita pilih ini. Nah, seperti ini guys. Kita lihat dulu ini. Nah, ini belum berlubang kita, berarti subscribe akan berlubang di subscribe. Klik objek yang ini dipertahankan, enter, terus klik objek yang ini dibuang. Kita cek realistic. Nah, jadi ini udah terbuang ya guys. Kemudian selanjutnya kita gabungin ini ke sini dengan cara press pull ke sini. Kita bikin. Kemudian kita bikin garis bantu sebesar sepanjang 150. Kemudian kita sakat aja, kita copy ambil titik bagian sini, kita taruh di sini. Nah, terus kita buat garis bantu lagi antara endpoint sini sampai endpoint sini. Nah, terus saja kita copy ini, kita move, kita taruh sini. Nah, kemudian kita select yang kotak tadi, kita sweep, kita pilih admin, soalnya kita pilih sini, terus kita klik garisnya. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, kemudian kita move ke bawah dengan jarak 2 cm. Kemudian kita copy aja, kita copy ke belakang. Kita copy ke belakang sini tuh. Kita copy, kita pilih endpoint sini,
sampaikan poin sini. Kemudian kita move aja sebesar 44 cm maksudnya. Nah, kalau udah begini kita bikin rangka-rangkanya dulu untuk bagian atasnya. Kita copy aja ke atas, kemudian kita move aja. Kita move, kita pilih depan sini. Nah, ini belum terbaik, berarti kita subtract lagi guys. Kita klik subtract, kita pilih bagian yang di pertengahan ke kanan, kemudian bagian yang di kanan ke kanan. Cek. Nah, kita berubah guys. Kita press pull aja untuk bagian sini, kita ke klik poin sini. Nah, kita cek dulu guys. Bagaimana kita copy aja. Baru aja dengan cara 26. Nah, kita move aja ke sini 44. Nah, karena ini berlebih, jadi kita slash aja, slash ini. Nah, udah guys. Selanjutnya kita buat model kayunya, yaitu kita tarik cycle aja dengan ukuran 2 cm, 15 cm. Kita ekspor 62 cm. Kemudian kita move ke sudut sini. Kemudian kita copy aja sebanyak 8 guys. Kita tarik, kita 8, kita klik, terus kita klik. Nah, skip. Kita cek dulu guys. Kemudian kita copy, kita siapkan dulu. Kita aku dulu. Kita copy ke atas, terus kita klik di rotate. Ke menghadap samping. Nah, kemudian kita move. Kita pilih bagian ini ke sini. Nah, kita lihat ini masih terbahan, kita lihat tampak belakang gini. Kita slash lagi, kita pilih opsi enter. Nah, kita tinggal hapus garis pantulan sama juga. Kemudian kita beri material terhadap worksheet. Kita pilih visuals, kita pilih. Nah, dari ini kita lihat yang ini, kita pilih metallic pen, bahkan salib black. Nah, kemudian kita kasih, kita ketik pun aja, kita pilih
share. Nah, sudah selesai untuk produk pertama. Jadi ini hasil produk pertama. Kemudian kita garis line lagi sepanjang 5, terus kita membuat garis line dengan sudut 45 derajat. Kita ubah dulu menjadi 45, kemudian kita garis line sepanjang sepanjang 10 cm. Ini untuk garis bantu saja ya teman-teman. Kemudian kita membuat line lagi, kita ke kiri sepanjang 10, kemudian garis line ke bawah sepanjang 5 cm. Terus kita hapus untuk garis bantunya, terus kita terus fillet bagian dengan radius 2 cm, bagian yang telah ditentukan. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kemudian kita buat line ke bawah, kita join, terus kita move. Ya, belum ke join, bentar. Nah, kita join lagi. Nah, kita selanjutnya kita offset dengan jarak 5, kita offset keluar. Ini tuh ketebalan untuk velgnya ya guys. Terus kita beri line untuk menutup, kemudian kita fillet lagi dengan radius 2 yang tadi. Kita buat line dengan titiknya di tengah, kita 50, sekitar 50 cm. Kita buat line lagi, kita ambil midpoint sepanjang 20 cm. Terus kita ke kiri sepanjang 15, terus line ke atas lagi sepanjang 10. Nah, cukup. Selanjutnya kita buat circle dengan diameter 5, terus kita trim bagian yang tidak diperlukan. Kita buat line lagi 5 ke kiri, terus kita ini ancang-ancang aja, ini buat garis bantu soalnya. Terus kita line ke kiri, kita senterkan ke garis yang bawah, atau bisa juga dengan garis bantu seperti video tadi kita. Nah, kita line ke atas sepanjang 30 cm. Kemudian kita fillet lagi dengan radius 2 seperti yang tadi, jadi tinggal ngenter saja. Kita buat line jadiin sejajar sama garis yang di sebelah kiri. Terus kita pakai spline, kita matikan ortonya terlebih dahulu ya guys, jangan lupa. Kita ambil tengah,
tengah, terus bagian endpoint atas, terus kita lakukan hal yang sama di line yang kedua. Kita rapikan guys, itu buat ketebalan velgnya sendiri. Kita bikin line, kita ukur apakah sudah 90 karena itu menentukan putaran velg yang kita buat nanti. Kita trim bagian yang tidak diperlukan, kita hapus juga garis bantunya, kemudian kita ubah menjadi 3D modeling. Kita region, kita seleksi semua, terus di region ini menentukan ketebalan dari velg tersebut. Kemudian kita revolve, ambil endpoint pada garis bantu. Kanan dan endpoint kiri. Kita enter aja 2 kali. Nah, kemudian kita ubah pandangan, terus kita buat circle, terus circle kedua sebesar 25. Terus kita buat circle lagi sebesar 50 cm. Kita bikin line, titik center lingkaran, kita ke kanan, dan dimirrorkan saja. Kemudian kita bikin line lagi ke bawah, begitu juga dengan samping kiri, jadi kita mirror aja. Kemudian trim bagian yang tidak perlu. Lainnya kita extend karena kurang panjang. Jadi setelah di trim seperti ini bentuknya. Kita seleksi, terus array, kita ambil di tengah, kemudian kita objeknya menjadi 6, kita close array. Nah, kita trim bagian yang tidak perlu. Ini nanti fungsinya buat melubangi jet di di velg tersebut. Kita buat circle lagi buat di velgnya. Kita garis buat bantu circle, kita paskan ke
poin dari lingkaran tengah. Kemudian kita arai lagi, pilih polar, kemudian klik center, terus kita pilih objeknya menjadi 6. Kemudian kita press pull satu-satu ke atas. Ini tidak ada ukurannya guys ya, jadi kalian sekira-kiranya aja. Nah, kalau sudah begini, kita buat line, buat garis bantu ke atas, buat kita pasang velgnya. Biar mudah membuat garis bantu, kita isolate hide an object dulu. Terus kita garis bantu ke atas, kita aktifkan auto modenya, jangan lupa. Ini UCS nya kita benerin terlebih dahulu. Ini UCS nya sudah benar, jadi kita lanjut membuat line buat garis bantu. Kemudian kita 3D rotate velgnya, kita menghadapkan ke atas. Nah, kemudian kita munculkan lagi objek yang kita sembunyikan, terus kita move aja buat velgnya ke atas di garis bantu. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita move, kita ambil endpoint lingkaran tengah ke garis atas, terus kita ke bawahin. Nah, ini kan enggak pas, jadi kita move aja ke samping buat ngepasinnya. Terus kita subtract, klik bagian yang ingin dipertahankan, terus klik bagian yang ingin dibuang, terus hapus semua garis-garis bantu yang tersisa. Nah, sudah jadi buat velgnya. Kita beri materials, untuk materialsnya aku beri aluminium. Kasih warna ke kuning-kuningan supaya tampak mengkilat. Nah, jadi produk lagi. Sebesar kita offset dulu sebesar 85 cm. Jadi ini untuk sekat di tengah.
lemari. Kita offset lagi atas, kemudian ke bawah lagi sebesar 50. Terus kita ubah pandangan, kita offset lagi sebesar 2. Kita hapus garis yang tidak perlu, terus kita trim bagian yang tidak diperlukan. Nah, kalau sudah di trim, kita offset lagi, kita join dulu baru kita offset 5, offset keluar, offset ke dalam. Kemudian kita trim lagi buat garis yang tidak diperlukan. Nah, kalau sudah di trim, kita ubah pandangan, nah, kemudian kita extrude, terus kita subtract, pilih bagian yang dipertahankan dan pilih bagian yang mau dihilangkan, dan kita enter. Nah, kita cek di realistic, nah dia hasilnya sudah berlubang. Selanjutnya kita bikin pintu dengan menambal box, kita tarik endpoint atas ke endpoint satu kotak di atas, kemudian kita move dulu, kita buat gagang untuk pintunya. Kita kira-kira aja ya untuk gagang pintu lemari. Kita join. Nah, jadi ini untuk gagangan pintu lemari. Kita extrude sepanjang 15, kepanjangan base, jadi kita extrude sepanjang 6 aja. Kemudian kita buat circle, kita ubah dulu CS nya, circle,
ataskan ke pojok kiri atau kanan, kemudian kita copy aja atau di mirror kita pilih no supaya tidak hilang buat lingkaran yang pertama. Terus kita move ke pintu dari lemari, kita buat garis bantu buat kita nentuin objeknya. Kita buat garis bantu buat bisa center saat ditaruh di lemari. Nah, kita hapus garis bantu tersebut. Kita ubah ke konseptual. Kemudian kita move aja di kanan ke kemudian kita buat rak buat bagian bawah, kita rectangle, kita samain aja yang bawah tadi, terus kita extrude. Kemudian kita offset untuk bagian atas, terus kita subtract. Nah, sudah berlubang. Kita buat line sepanjang 60, 10, terus kita samakan aja. Ini buat pegangan. Kita extrude sepanjang 3 saja. Kemudian kita buat circle kayak tadi. Bedanya ini lebih kecil, kita extrude sepanjang 10, terus kita mirror. Terus kita buat garis bantu, juga buat di boxnya. Terus kita move, pilih endpoint, dari garis bantu yang tadi dibuat, terus kita pindahkan di endpoint yang di box tadi. Nah, kita copy aja untuk mengisi box yang kedua. Kita seleksi, kemudian kita move, pilih belakang, terus pilih endpoint pada lemari. Kemudian kita lakukan hal yang sama di box kedua, kita move, kita belakang. Bedanya lagi kita pilih endpoint yang bagian depan lemari, jadi kelihatan kayak terbuka, yaitu berbeda. Nah, selanjutnya kita bikin jerigen oli. Kita buat box, terus ketik L, kita buat panjang sebesar 95, terus tarik ke atas sepanjang 60, terus dengan tinggi 200.
Kemudian kita fillet AG dengan radius 5, kita pilih pojok-pojok aja. Nah, kemudian enter 2 kali. Kemudian kita fillet lagi, kita pilih change, kita enter. Change gunanya untuk langsung memfillet keseluruhan. Buat silinder, ketik D, berdiameter 40, kemudian kita tarik ke atas sepanjangnya 8, kita move, kita pilih 3D endpoint, kita move ke garis endpoint yang di samping kiri. Nah, kalau sudah, kita bikin silinder lagi dengan diameter 30 dengan tinggi 15. Kemudian kita union buat keseluruhan supaya menjadi satu kesatuan. Terus kita fillet supaya agar tampak realistik. Kita fillet dengan radius 2. Apa? Kita buat line di endpoint bawah ke atas 30, ke samping kiri 30, terus kita ubah menjadi 2D, kita bikin line 3D midpoint dari lingkaran ke atas. Kemudian kita fillet dengan radius 10, radius 13. Kemudian kita join, kita ubah pandangan UCS ke top, kita bikin rectangle dengan panjang 10 kali 6. Kemudian kita move, kita pilih and midpointnya. Nah, seperti gambar. Kemudian kita sweep, klik, enter. Nah, kita fillet buat pegangannya dengan radius 1. Kita pilih opsi change, kita union biar jadi satu kesatuan. Terus kita fillet lagi, kita radius, kita pilih change lagi, kita pilih radius 1. Kemudian kalau kita mau tutupnya berlubang, kita beri shell, kita perintah shell di solid, terus shell, klik bagian yang mau dilubangi, pilih ketebalan yang Anda inginkan. Di sini saya 0,5. Nah, jadi sudah berlubang. Lanjut, kita ubah pandangan menjadi front. Kita buat garis bantu untuk membuat tutup dari jirigen ini supaya tidak jauh-jauh, garis bantu berfungsi tidak jauh-jauh dari objek ya guys.
kemudian kita bikin line 1,5, terus bikin line lagi 1, kita move, ambil midpoint, kita move ke mid, kemudian kita sambungkan antara line, terus kita hapus garis bantu. Kita pilih opsi tangan, jadilah circle, terus kita trim bagian yang tidak diperlukan. Kita seleksi terlebih dahulu, kita copy ke atas sepanjang 3, kita seleksi, kita rotate, titik C, titik 180, hapus bagian yang tidak diperlukan, atau kita move. Nah, kalau sudah gini, kita akan edit out. Kita bikin helix, ke helix, dengan diameter lingkarannya 15, terus putarannya 15, terus untuk kerenggangannya kita bikin 1 aja. Sudah begini, kita hapus garis bantunya, kita move helix-nya, ini kita karena ini salah posisi, kita ubah dulu menjadi posisi yang benar. Jadi kita mirrorin aja kedua bagian ini, terus kita hapus bagian yang tidak perlu. Nah, ini adalah posisi yang benar. Kemudian kita move, kita pilih endpoint bawah, kemudian kita sweep, klik, kita join terlebih dahulu. Kita join, terus kita sweep, balik no, terus kita pilih objek yang mau di sweep. Nah, terus jadinya kalau udah di sweep gini. Kemudian kita bikin lagi helix besar 16,5,
dengan T hanya 5, T nya 1. Kita move ke bagian bawah yang kedua tadi. Lalu kita join lagi, kita sweep, klik alignment, no, pilih objek yang ingin di sweep. Terus kita taper face, pilih bagian yang ingin di taper face, terus klik endpoint, terus klik ke samping aja, klik midpoint juga bisa, terus ke center kita bikin 45 kemiringannya. Lakukan yang sama di bagian yang berbeda. Dan kemiringan 45 ya tentunya. Dan kita 3D rotate, sama copy, klik 180. Kita move, pilih endpoint bagian bawah, kita pilih yang buat kita garis bantu tadi. Nah, kalau sudah begini, kita move ke bawah aja. Kita move ke bawah saja sebesar 12. Dan kita union, pilih garis yang keluar, mengarah keluar. Nah sudah seperti itu. Kita enter. Kemudian kita pilih silinder buat tutupnya. Kita bikin silinder berdiameter 36, terus dengan ketinggian 16,5 cm. Kita fillet tutupnya dengan radius 1 cm dan 3. Kemudian kita shell supaya terlubangi. Pilih dasar dari tutup, klik 1,5, enter, exit. Nah ini kan berlubang guys, jadi kita tutupin aja dengan silinder. Kita klik pada nearest lingkaran. Kepalanya kita buat 1 cm saja. Nah kalau udah ini kita lihat dari seluruh pandangan. Kemudian kita kasih material.
kasih plastik untuk bagian bawah warna hijau. Ini sesuaikan aja ya guys untuk materialnya, sesuai kesukaan kalian aja. Kemudian kita untuk produk kedua kita bikin amplas, mesin amplas. Kita bikin rectangle dengan ukuran 50 kali 50. Terus kita bikin rectangle lagi 50 kali 50. Kemudian kita offset sebesar 5 ke dalam. Kita ubah pandangan dulu. Kita extrude untuk bagian ini sepanjang 100. Terus kita press pull bagian ini sepanjang 100 juga. Kemudian kita ubah ke konseptual. Terus kita copy aja lurus. Kita copy lurus aja. Kemudian kita 3D rotate menghadap ke atas. Nah, karena buat amplasnya kita kurang panjang, kita press pull sepanjang 500. Kemudian kita press pull lagi sepanjang 150. Kita move, kita hapus untuk bagian-bagian sisa dari press pull. Nah, kalau udah begini kita mirror aja. Kita 3D rotate lagi buat yang kedua tadi. Menghadap ke kanan. Kemudian kita move, kita pilih midpointnya, kita move ke midpoint. Kemudian kita move lagi ke belakang sepanjang 150. Kemudian kita press pull sepanjang 300. Kita seleksi, kita mirror, kita berikan perintah mirror. Kita pilih midpoint dari garis. Kita cari dulu midpointnya di mana. Kalau udah ketemu kita mirror aja, terus kita pilih opsi no supaya gambar yang pertama tidak hilang. Dan kita bikin circle
copy dulu guys, kita copy bagian bawah ke atas. Kita press pull sepanjang 550. Nah, hasil press pullnya kita seleksi, kita move aja sebesar 200. Kemudian kita mirror, kita pilih midpointnya, kita mirror, jadi kita hapus bagian yang menghadap ke depan tadi, kita sisakan bagian yang menghadap ke belakang. Kemudian kita ketik UCS, kita pilih F. Nah, kalau sudah begini, kita klik circle, kita buat di midpoint circle dengan diameter 10. Kemudian kita move dari poin atas ke midpoint persegi. Kemudian kita extrude lingkarannya, sepanjang 350. Kita ubah pandangan ke top. Kita buat rectangle dengan panjang 50 dan lebarnya 300, panjangnya 300 dengan lebar 50. Kita rotate menghadap ke depan. Kita buat rectangle lagi 10 dan 5, kita rotate lagi menghadap ke samping, kita move, kita copy, pilih, kita copy sepanjang 30, kita copy sepanjang 30. Kemudian kita copy lagi ke ujung atas sendiri, kita paskan saja, hapus bagian yang tidak perlu. Kemudian kita copy aja menjadi 2 bagian. Di explode terlebih dahulu, kemudian di trim bagian yang tidak diperlukan. Ini hapus, kita extend untuk garis supaya menyambung jadi satu.
kita join lagi. Kita pilih revolve, kita pilih endpoint kanan dan kiri sepanjang 360 derajat. Lakukan hal yang sama di objek berikutnya. Kemudian kita move aja, kita ambil midpointnya, kita rapikan, move. Nah, sudah. Kita lakukan hal yang sama di objek yang kedua. Kita move, kita pilih endpointnya. Nah, untuk selanjutnya kita bikin amplasnya. Untuk amplas kita bikin circle terlebih dahulu. Ini kita move dulu, jangan lupa kita move. Ke endpoint, kita move ke bawah sebesar 25. Nah, ini udah jadi untuk badannya. Nah, kita bikin kayak gini untuk unbox. Untuk amplasnya kita extrude aja. Sebesar 250. Kemudian kita move ke tempatnya. Kita push. Kemudian kita move dan rapikan untuk amplasnya. Nah, udah selesai, tinggal kita beri material. Oh iya, kita mirror dulu untuk bagian sebelah kirinya. Kita select objek yang ingin kita mirror, kita pilih endpoint, kita pilih midpoint bagian bawah. Nah, ini adalah objek yang sudah di mirror. Kemudian jika sudah jadi untuk kelima produknya, kita copy aja ke dalam ruangan yang telah dibuat. Copy aja ini kebesaran, jadi kita 3D scale, kita dapat garis bantu untuk meletakkan produknya. Untuk jirigennya kita copy beberapa menjadi beberapa. Kita move ke dalam lemari. Kita scale lagi supaya tidak kebesaran.
udah kita move aja, terus kita pindah ke dalam lemari. Kemudian untuk produk selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Velg, kita copy salah satu velg, kita taruh dalam ruangan. Nah ini kan masih kebesaran, jadi kita 3D scale aja. Aku di sini mau buat velg 2, jadi nanti saling tumpang tindih. Nah, kita 3D rotate untuk satu velg menghadap ke atas. Kemudian kita move aja ke dalam ruangan. Kita buat garis bantu buat ditaruh velgnya. Nah, kemudian kita buat garis bantu lagi buat velg yang kedua. Terserah ya guys, ini mau posisinya di mana, sesuai kalian aja. Nanti kita hapus buat garis bantunya lagi. Nah, sudah gabung semua, tinggal ngerender. Langkah selanjutnya kita render